Mohon maaf, sebelumnya tadi ada kendala. Baik, kita mulai saja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani la yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati selaku pembina seminar Ibu Made Dwi Anjani, yang terhormat Ketua Kegiatan Seminar Saudari Zahratun Nafisah, serta para undangan dan peserta yang sudah hadir di dalam forum Zoom ini. Dengan penuh kerendahan hati, marilah kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara seminar ini yang insya Allah mubarak. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi yang paling agung, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita pada zaman kegelapan sampai zaman terang benderang ini. Saya Rizka Safitri yang akan memandu jalannya acara seminar pada hari ini. Adapun rangkaian acara seminar pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan ketua panitia. Yang kelima, penyampaian materi seminar. Dan yang terakhir, penutupan. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan, dengan mengharap acara pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Nadifa Amalia Hasan. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم
maghfiratun min rabbihim wa وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, bagus sekali bacaan ayat suci Al-Qur'annya. Terima kasih kepada Saudari Nadifa Amalia Hasan. Semoga kita yang mendengarkan maupun yang membaca mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Rangkai acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Ketua Panitia kita yang akan dibawakan oleh Saudari Zahratun Nafisah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peserta senior pagi ini yang berbahagia. Yang terhormat Ibu Mati Dwi Anjani selaku pembina seminar pada pagi hari ini. Yang terhormat Kak Zakiatul Arafah selaku pemateri pada acara hari ini. Yang kami hormati segenap peserta dan hadirin yang berbahagia. Puja dan puji syukur kami aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kelancaran atas pelaksanaan acara hari ini. Tidak lupa sholawat dan salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang saya hormati,
Secara keseluruhan, kesehatan mental yang baik memungkinkan mahasiswa untuk menikmati kehidupan kampus, mencapai tujuan akademis dan pribadi mereka, serta memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Oleh karena itu, hadirnya acara seminar pada kesempatan kali ini diharapkan mahasiswa dapat lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan mental, memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan, dan merasa terdukung dalam perjalanan akademis dan pribadi mereka. Sekiranya itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat mengikuti acara seminar dari awal hingga akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Zahratun Nafisa atas sambutannya. Menginjak acara selanjutnya yaitu penyampaian materi seminar yang akan dipimpin oleh saudari kita sekaligus moderator yakni Zahratun Nafisa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, MC, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peserta seminar pagi ini yang berbahagia. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Yang sebelumnya, yang terhormat Ibu Made Dwi Anjani selaku pembina seminar pada pagi hari ini, yang terhormat Kak Zakiatul Arafah selaku pemateri seminar pada pagi hari ini, yang kami hormati segenap peserta seminar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul secara virtual pada seminar hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yarotu Nafisa. Di sini saya bertugas sebagai moderator pada seminar hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas dalam seminar pagi ini yaitu tentang arti penting kesehatan mental bagi mahasiswa. Nah, sekarang ini di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang Masya Allah sangat luar biasa ya. Sebelumnya kita sapa dulu nih Kak Zakiatul Arafah, apakah sudah ada di ruang Zoom? Halo Kakak. Oke Kak. Sebelum memasuki penyampaian materi pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita. Yang pertama, nama Zakiatul Arafah, tempat tanggal lahir yaitu Jember 14 November 2001, alamat Jalan Tawangsari nomor 68 RT 6 RW 1 Semarang Utara. Terus Kak Zakiatul Arafah ini dari Fakultas Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yaitu angkatan 2021. Nah, menginjak acara yang selanjutnya, acara inti yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Zakiatul Arafah. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain kurang semangat ya, nggak ada salam-salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita sehat jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dengan keadaan sehat dan sehat walafiat. Selanjutnya pemaparan materi oleh saya, PPT-nya Mbak.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental bagi mahasiswa. Saya ingin bertanya, apakah di sini ada mahasiswa yang mungkin terbebani oleh banyaknya tugas atau mungkin faktor-faktor yang kurang mendukung sehingga kita itu mentalnya dapat terganggu. Di sini apakah ada mahasiswa yang seperti itu? Ini kan rata-rata mahasiswa ya. Makanya Iya, saya Kak. tanya, apakah pernah terbebani oleh contohnya seperti tugas-tugas kuliah yang mepet deadline atau mungkin pengaruh dari keluarga atau sosial, pertemanan yang toksik, mungkin seperti itu. Selanjutnya, slide selanjutnya, Kak. Slide selanjutnya, Kak. Sebentar ya, Mbak. Ada yang tahu apakah itu kesehatan mental? Kesehatan mental itu merupakan suatu kondisi ketika di mana batin kita itu berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan dapat menghargai orang lain di sekitar. Jadi kesehatan mental itu kita itu kalau mentalnya kita sehat, kita itu bisa memiliki keadaan suasana hati yang aman, tentram, dan enggak stres gitu. Selanjutnya. Apabila kesehatan mental seseorang itu terganggu, maka akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang dapat mengarah pada perilaku. Biasanya kan kalau orang itu mengalami gangguan mental, dia akan mudah emosi, marah, atau semuanya itu kayak dilampiasin ke semua orang atau ke dirinya sendiri, gitu. Next, Kak. Kenapa sih kesehatan mental itu sangat penting, khususnya bagi mahasiswa? Ya, agar kita itu bisa menempuh pendidikan dengan lancar dan fokus belajar. Seluruh mahasiswa itu harus dalam keadaan yang sehat, baik dari fisik maupun mental. Seperti kita itu di dalam lingkungan kampus, kita itu harus memiliki sehat baik secara mental maupun fisik. Ada contoh, semisal ini juga mengandung ke faktor ya. Faktor mental di fisik itu seperti contoh, misalnya seseorang yang fisiknya kurang sempurna. Maka itu kan bisa jadi di lingkungan kampus atau untuk mahasiswa-mahasiswa lain itu bakal ada kayak bullying. Misal seperti itu. Entah itu tidak memiliki teman atau bagaimana, itu akan juga merusak kepribadian mental orang tersebut. Jadi sebagai mahasiswa kita itu harus memiliki sehat baik dari tadi fisik maupun mentalnya. Selanjutnya, Kak. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pada mahasiswa ya. Yang diantaranya itu ada faktor genetik yang tadi saya sampaikan bahwa kesehatan fisik itu juga mempengaruhi, sangat mempengaruhi karena ya agar menghindari untuk itu yang tadi bullying atau tidak memiliki teman di lingkungan kampus itu. Maka jadi ya kalau mau menjadi mahasiswa ya harus memiliki mental dari fisik maupun non fisik itu. Terus faktor yang kedua itu keluarga. Keluarga itu sangat
penting untuk mendukung mental seorang individu mahasiswa maupun yang lainnya. Bahkan ada yang keluarga pun yang tidak mendukung berjalannya perkuliahan. Ada orang tua yang ya sudah, kamu kuliah-kuliah saja tanpa harus ada dukungan gitu. Misal contoh kayak, ayo dek, kamu semangat buat kuliahnya. Itu kan bakal akan menjadikan seseorang individu itu memiliki semangat kuliah yang tinggi gitu. Beda lagi kalau orang tua atau keluarga itu tidak mendukung mahasiswa ini atau seorang individu ini, maka dia akan seakan-akan kuliah itu tidak memiliki semangat atau tidak memiliki minat. Yang penting kuliah, yang penting berangkat gitu. Kemudian faktor yang ketiga itu pertemanan. Biasanya kalau di kuliahan itu kan memiliki geng-gengan atau kelompok-kelompok. Itu sebenarnya tidak bagus. Tetapi pertemanan ini juga yang diambil sisi positifnya, di mana kita itu memiliki kesehatan mental yang terganggu, tapi kita juga perlu membutuhkan teman, di mana kita dapat menceritakan semuanya, keluh kesah kita kepada teman. Lain lagi kalau kita tidak memiliki teman dan keluarga tidak mendukung. Itu sangat-sangat bisa merusak mental batin atau menjadikan seorang individu itu menjadi seorang yang introvert dan tidak akan percaya diri mau melangkah ini atau mau melangkah itu. Kemudian gaya hidup atau sosial. Ini juga sangat mempengaruhi ya. Dimana kalau kita berkumpul dengan seseorang yang memiliki aura positif, kita akan mengikuti jejak langkah tersebut. Kita akan melakukan hal-hal yang baik. Lain lagi kalau kita memiliki sifat kayak mengikuti hal-hal yang negatif. Misal pertemanan kita mabuk-mabukan, menggunakan obat-obatan, itu sangat berpengaruh juga terhadap kesehatan mental seseorang tersebut. Selanjutnya, Kak. Menurut paparan WHO pada tahun 2019 ini, stres itu akan lebih muncul terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, ketakutan dan kecemasan mengenai kesehatan diri maupun kesehatan orang lain yang disayangi. Mungkin kalau orang yang kita sayangi sakit atau gimana, itu kita akan menumbuhkan rasa ketakutan dan kecemasan pada diri kita sendiri. Yang kedua, perubahan pola tidur dan pola makan. Ini juga sangat mengganggu ya. Semisal kita melakukan pagi ini kita melakukan seminar atau melakukan kegiatan kuliah di kampus atau kegiatan lain, kita tidur terlalu larut malam atau sampai dini hari. Itu juga menyebabkan kesehatan mental karena kurangnya tidur, terus tidak terjaganya pola makan, itu juga sangat mempengaruhi. Sulit tidur dan konsentrasi. Yang terakhir menggunakan obat-obatan sebagaimana yang tadi seperti narkoba, narkotika, atau semacamnya, alkohol, itu sangat merusak pikiran atau mentalnya seseorang tersebut. Selanjutnya. Bagaimana sih cara kita sebagai mahasiswa itu menjaga kesehatan mentalnya? Kan rata-rata untuk mahasiswa semester terakhir ini kan banyak beban tugas atau deadline-deadline yang semisal proposal, judul skripsi yang harus dikerjakan, itu kan sangat memikirkannya seperti itu. Kita mau tidur, kita udah mau merem juga nggak bisa, otak tetap berjalan. Lah itu gimana sih caranya? Yang pertama, Kak, yang pertama kita bisa berolahraga secara teratur. Dengan olahraga ini, kita bisa mengalihkan fokus dan menurunkan hormon kortisol yang bisa menyebabkan stres. Biasanya mahasiswa ini kalau udah larut malam mengerjakan tugas ini, kita mengoyak deadline, sehingga paginya itu tidak bisa bangun ya, tidak olahraga atau gimana, ya itu mungkin bisa bikin tambah stres atau gimana. Setidaknya kita olahraga itu bisa
Ya, mengalihkan fokus itu bisa menghirup udara segar, itu bikin konsentrasi lebih naik mungkin. Yang kedua, Kak, coba melakukan hobi. Dengan melakukan ini membantu meningkatkan mood atau suasana hati karena memang hobi tersebut adalah hal yang disukai. Rasa pressure yang dihadapi juga bisa berkurang dan terganti dengan perasaan yang lebih positif. Kita bisa melakukan hobi, entah itu hobi menyanyi, hobi berdansa, yang penting tidak hobi-hobi yang negatif-negatif. Selanjutnya, selalu terhubung dengan mental support. Menghubungi atau menceritakan kondisi kita ke orang yang kita percaya dan suportif. Bisa teman atau keluarga. Yang tadi sudah saya jelaskan, kita itu perlu memiliki teman di lingkungan kampus dan memiliki dukungan terhadap orang tua atau keluarga. Karena memang benar-benar mental ini harus dijaga, karena kalau nggak punya teman pun di kampus, kita juga gimana ya? Mungkin ada sebagian teman kita yang tidak memiliki teman, terus yang diasingkan di kampus atau gimana, itu juga menurut kita kan kasihan. Tapi terkadang kita akan mendekati orang tersebut itu terlalu introvert, tidak percaya diri gitu, diajak omong itu selalu menghindar. Seharusnya teman-teman kayak gitu itu harus didekati dan ditanyakan, kamu ini kenapa, kayak kita itu harus memberikan ruang waktu untuk dia bercerita dan kita mendengarkan, dan sebisa mungkin kita itu memberikan masukan, kamu jangan seperti ini, jangan seperti itu, mungkin seperti itu. Yang keempat, berusaha menghindari lingkungan yang toksik. Jika merasa sesuatu lingkungan itu toksik, kamu bisa menarik diri, juga memberikan boundaries atau batasan antara diri kamu dan lingkungan tersebut untuk lebih fokus pada diri sendiri. Biasanya kita itu mengerjakan sesuatu secara bareng-bareng, tetapi orang itu tuh kayak di belakang kita itu kayak ya mendahului kita gitu loh, kayak nggak sejalan gitu, tapi dia akan bilangnya itu sejalan, tapi tidak sejalan. Yang kelima, Kak, melakukan terapi dengan profesional. Seorang profesional tahu betul apa yang harus dilakukan dan akan membantu untuk siswa membaik. Dengan mencoba hal ini, tandanya kamu perlu peduli dengan kondisimu dan memang berkeinginan untuk membaik. Bisa ini untuk mahasiswa atau yang lain atau yang mengalami kerusakan mental, itu tuh kita dapat terapi atau pergi ke psikologi, psikiater gitu. Biasanya di tempat seperti itu kita bisa kayak berteriak secara bebas, terus kita bercerita, bahkan di situ juga kita dapat dikasih kayak pengobatan gitu, dituntun buat jalannya, jangan seperti ini, jangan seperti itu. Gitu. Next, Kak. Manfaat menjaga kesehatan mental. Yang pertama, menjaga konsentrasi. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga, menghindari penyakit. Yang keempat, mengurangi stres. Yang kelima, kualitas tidur itu lebih nyenyak. Selanjutnya, untuk menjaga kesehatan mental bagi mahasiswa itu memang sulit dilakukan karena mungkin yaitu beban dari orang tua maupun beban dari akademik, tugas-tugas dari kampus yang dosennya killer minta harus sekarang-sekarang, terus menggunakan metode seperti ini yang di luar kapasitas pemikiran mahasiswa seperti kita ini. Sedangkan dosen itu harus seperti ini ya seperti ini gitu. Tetapi juga merupakan hal yang penting perlu dijaga itu. Semoga dengan pembahasan ini kalian sebagai mahasiswa bisa lebih memahami diri sebagai individu masing-masing itu sekiranya kalian itu terkena gangguan mental atau tidak. Semoga kalian bisa menyadari diri kalian sendiri.
Mungkin seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materinya ya Kak Zakiatul Arafah yang Masya Allah luar biasa karena materinya itu sangat penting bagi kita yang menjadi seorang mahasiswa. Selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan bisa lewat kolom komentar juga bisa atau raise hand. Silakan Mbak Norma, pertanyaannya apa? Sebutkan nama dari fakultas mana dan universitasnya mana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Rizky Nurma Yulianti, Fakultas PGSD, Universitas PGRI Semarang. Baik, izin bertanya ya Mbak ya. Dijelaskan di PPT tadi, bagaimana faktor yang dapat menghambat atau mempengaruhi kesehatan mental itu termasuk keluarga. Nah, apakah bisa disebutkan untuk peran keluarga sendiri itu apa? Terima kasih. Baik Kak, terima kasih. Atas pertanyaannya, sekarang saya serahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Nurma. Pemateri dipersilakan. Baik, mengenai peran keluarga terhadap kesehatan mental itu sangat penting ya. Tadi sebagaimana tahu sudah dijelaskan, sebagai orang tua itu memainkan peranan yang penting dalam kesehatan anak. Di antaranya dapat membangun hubungan yang erat. Biasanya kan sebagai anak dan orang tua itu juga memiliki kerenggangan atau tidak saling bercerita atau satu sama lain. Kita memiliki masalah di kampus, tidak menceritakannya, dan orang tua pun juga terkadang sungkan terhadap anak, begitu kan. Penting bagi anak untuk memiliki hubungan yang kuat. Orang tua dapat meluangkan waktu bersama anak, membangun komunikasi secara intens agar relasi terjaga dengan baik. Terus orang tua ini sangat penting karena kehadiran secara konsisten yang diberikan oleh orang tua itu dalam mengembangkan ketahanan hubungan pada anak sehingga anak itu akan merasa nyaman, merasa terlindungi gitu, bahwa mereka dapat terbuka ketika membutuhkan bantuan atau membutuhkan seperti sharing-sharing, bercerita-cerita itu orang tua bakal welcome gitu loh Kak. Gitu. Terus ada pula keluarga ini memberikan cerita, memberi kasih sayang tanpa syarat kepada anak, terus agar anak mendapatkan kepercayaan diri dan harga diri yang tinggi gitu. Anak juga mendapatkan penerimaan yang tulus dari keluarga. Anak-anak juga perlu bahwa cinta kasih sayang yang diberikan keluarga itu tidak bergantung pada pencapaiannya gitu. Anak dapat menerima kesalahan yang dilakukan dan tetapi memiliki keyakinan bahwa rumah merupakan tempat yang penuh cinta dan kasih sayang. Begitu. Itu khusus untuk orang yang tidak keluarganya broken home. Di sini saya menggarisbawahi untuk tidak keluarganya yang broken home ya. Ini yang keluarganya harmonis-harmonis aja gitu. Terus membantu anak mengembangkan harga diri sehingga mereka itu merasa baik dan tenang gitu loh Kak. Bahkan dia itu bisa memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi karena dia itu sudah memiliki sudah tidak introvert gitu.